Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Ada Elirio NIM 069, Reza Putri NIM 078, dan ada Suhal Safinatun Najah NIM 079. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami berupa healthy fast food yang kami beri nama Delhi Burger. Enjoy! Budaya fast food atau junk food sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Timbulnya persaingan sangat ketat pada industri makanan cepat saji membuat inovasi produk fast food terus bermunculan dan dikembangkan, salah satunya yaitu burger. Banyak variasi burger yang terus bermunculan dan dikembangkan di berbagai negara, akan tetapi tidak semua konsumen itu bisa memakan varian burger pada umumnya atau burger daging. Terutama untuk kelompok vegan dan vegetarian yang menghindari konsumsi segala jenis makanan yang berasal dari hewan. Berdasar hal tersebut, kami mengambil peluang ini untuk membuat burger sehat, di mana memadukan antara fast food dengan unsur gizi dari olahan bahan nabati yang belum seluruh outlet penjual fast food dapat memenuhi itu. Dalam penetapan strategi pemasaran suatu bisnis itu ada 3 rangkaian proses yang harus dilalui. Ada STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Konsep STP ini berlaku untuk segala jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar yang kami pilih yaitu konsumen yang berada di wilayah perkotaan padat penduduk, khususnya di lingkungan sekitar kampus dan perkantoran, mulai usia anak-anak hingga dewasa, baik pelajar maupun pekerja kantoran. Selanjutnya untuk targeting, jadi berdasarkan segmentasi sebelumnya, kami mengerucutkan lagi target pasar kami yaitu mahasiswa dan para eksekutif muda yang sibuk dengan tugas dan pekerjaannya, juga anak-anak, remaja, keluarga itu baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya positioning, jadi berdasarkan segmentasi dan target pasar kami menyasar masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, di mana nantinya harga yang kami tawarkan itu juga terjangkau oleh semua kalangan. Yang selanjutnya aspek produksi. Delhi Burger sendiri memiliki kapasitas penjualan pada tahun pertama yakni sebanyak 70 pieces per hari dengan sistem 6 hari kerja dan total per tahunnya 21.000 pieces. Dan untuk rencana pada 3 tahun pertama, kapasitasnya tentu akan mengalami kenaikan karena disesuaikan dengan jumlah permintaan yang diharapkan juga kian meningkat. Pada Delhi Burger, kami memiliki 3 menu utama, yaitu burger tempe, burger jamur, dan burger nasi. Yang tentunya semuanya itu dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menjamin kualitas produknya tetap baik sampai ke tangan pelanggan. Dan tentunya hal ini karena pemasok bahan-bahan yang kami gunakan merupakan mitra pilihan yang standar kualitasnya akan terus kami pantau hingga sesuai dengan standar yang kami miliki. Berikut diantaranya 2 menu utama kami. Untuk cara pembuatannya, dimulai dengan pengolahan tempe dan jamur sebagai pengganti daging. Yang tak lupa, kedua adonan juga diberikan bumbu pelengkap. Kemudian, kedua adonan dibentuk sedemikian rupa, lalu dipanggang menggunakan butter ataupun coconut oil. Setelah pemanggangan selesai, langkah selanjutnya menyusun patty dan tempe jamur beserta dengan komponen pelengkap lainnya, sehingga menjadi burger lezat dan bergizi yang siap untuk disajikan ke para pelanggan. Skema proses produksi. Skema proses produksi dari Delhi Burger menggunakan skema proses produksi fast food. Skema fast food ini ditemukan dan dikembangkan oleh McDonald's bersaudara, yang sekaligus merupakan pendiri dari restoran McDonald. Skema fast food ini mengutamakan dari kecepatan produksi dan juga efisiensi. Dengan sedikit perubahan, Delhi Burger mengadaptasinya dengan alur sebagai berikut. Pelanggan yang datang langsung menuju kasir untuk memilih dan menentukan pesanannya. Lalu, koki memasak dan menyiapkan pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah pesanan siap, pelayan pun langsung mengantarkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Dengan skema produksi tersebut, pelanggan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menunggu mulai dari ia menentukan pesanannya hingga pesanan tersebut sampai di mejanya.
Standard Operation Procedure atau SOP. Yang pertama terdapat manajemen bahan baku. Di sini kami menggunakan sistem first in first out untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan baku. Lalu yang kedua terdapat standar resep. Di sini untuk menjaga rasa dan juga kualitas dari setiap menu kami. Lalu yang ketiga di sini terdapat komunikasi dengan pelanggan. Di sini kami menerapkan senyum, salam sapa, ramah dan tanggap untuk menjaga kenyamanan dari setiap pelanggan. Bagian selanjutnya layout usaha. Berikut untuk desain interior dari usaha kami, mulai dari pintu masuk, waiting area, meja kasir, deretan meja dan kursi yang nyaman bagi para pelanggan, hingga desain area dapur dengan konsep open kitchen. Secara keseluruhan, interior dari kedai Delhi Burger ini mengusung tema home industrial yang memberikan kesan hangat dan juga kekinian. Berikut aspek keuangan Delhi Burger. Untuk estimasi kebutuhan modal usaha kami sebesar Rp97.453.000, di mana sumber pendanaan atau modalnya berasal dari dana pribadi setiap pemilik. Pada estimasi laba rugi, untuk total hasil penjualan per tahunnya mengalami peningkatan. Jadi secara otomatis untuk laba bersih setelah pajak juga mengalami peningkatan. Untuk analisis kelayakan investasi berdasarkan hasil perhitungan discounted payback period dan NPV, investasi pada bisnis kami dikatakan layak untuk dilakukan. Manajemen dari Delhi Burger dapat dilihat pada struktur berikut. Pemilik sekaligus manajer merupakan kami bertiga, dikarenakan modal Delhi Burger berasal dari dana yang dihimpun dari kami bertiga. Lalu pada bagian pemasaran akan dipimpin oleh Rio, bagian operasional akan dipimpin oleh Reza, serta keuangan dan SDM akan dipimpin oleh Suha. Lalu bagian karyawan pada awal mula beroperasi nantinya akan diisi oleh kami bertiga, di mana Rio bertugas sebagai waiters, Reza bertugas sebagai kasir, dan juga Suha yang akan bertugas sebagai koki. Planning atau perencanaan dari Delhi Burger dapat dilihat pada tabel berikut, di mana terdapat 13 kegiatan yang merupakan rangkaian proses hingga terciptanya Delhi Burger. Apabila semua berjalan dengan lancar seperti pada perencanaan tersebut, maka pada bulan ke-12 nanti Delhi Burger dapat melakukan soft opening yang akan dilanjut dengan grand opening, sehingga Delhi Burger dapat beroperasi secara resmi dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang tak kalah penting, aspek yuridis. Berikut informasi umum terkait unit bisnis kami, di mana nama badan hukumnya Firma RS, pemiliknya tentu saja kami bertiga, dan beralamat di Jalan Raja Wali nomor 6D Sanggrahan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Untuk nomor telepon yang sesuai yang tertera, dan direncanakan bisnis kami akan secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022. Terkait dengan legalitas usaha, untuk menjamin kekuatan hukum dan melindungi usaha kami, bisnis Delhi Burger berbadan hukum yang berbentuk firma dengan jenis firma umum. Kami juga mendaftarkan NIB dan NPWP, melakukan pengesahan SPPL, menerima PBG dari pemilik ruko, dan adanya bukti diri berupa KTP sebagai identitas dari masing-masing kami. Kemudian untuk keabsahan dokumen lainnya seperti status hukum tanah, surat perjanjian sewa ruko, dan status kendaraan bermotor serta surat penting lainnya seperti sertifikat halal, masing-masing dari dokumen ini dapat kami buktikan keabsahannya secara hukum. Aspek yang terakhir yang tak kalah penting, aspek lingkungan. Dengan berdirinya usaha kami tidak akan lepas dari dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat sekitar, baik positif maupun negatif. Mulai dari dampak secara ekonomi yang memicu munculnya usaha baru lainnya sehingga meningkatkan perekonomian sekitar. Berikutnya dampak secara sosial budaya, di mana bisnis kami tidak bertentangan dengan norma ataupun aturan yang berlaku di masyarakat, dan bisnis kami pula dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian dampak adanya teknologi, di mana bisnis kamilah yang harusnya beradaptasi dan memanfaatkan adanya teknologi, salah satunya dengan penggunaan teknologi internet.
Yang terakhir, dampak ekologi, di mana bisnis kami pastinya akan menghasilkan limbah yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Untuk itu, kami sangat meminimalisir dampak lingkungan dan memperhatikan pengelolaan limbah dan sampah dari bisnis kami ini. Salah satunya dengan cara menggunakan bahan ramah lingkungan lalu mengolah limbah produksi dengan tepat guna. BM sehat, ya di Delhi Burger aja. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.